Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan kesempatannya kepada kita, kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk berkumpul di masjid ini, Masjid Jabal Sari, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk duduk bermajelis ilmu. Khususnya untuk malam hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu dari cabang ilmu di dalam agama Islam, yaitu ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Ya. Kita sering mendengar istilah tajwid dan juga tahsin. Tajwid dan tahsin itu sebenarnya sama saja, ya. Dari jawwada yujawwidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Artinya adalah memperbagus. Jadi memperbagus. Ini arti secara bahasa. Apa yang diperbagus tentunya adalah bacaan Al-Quran. Jadi memperbagus bacaan Al-Quran kita. Namanya memperbagus, itu berarti sudah ada wujudnya bacaan dulu. Ya, kalau belum ada wujudnya bacaan, berarti gimana memperbagus? Artinya kalau ingin mempelajari ilmu tajwid, ingin mentahsin, memperbagus bacaan Al-Quran, berarti kita harus bisa baca Al-Quran dulu. Jadi pondasinya orang yang belajar tajwid ya harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, walaupun belum fasih, belum stabil panjang pendeknya, guna-gunanya, yang penting tahu huruf-huruf hijaiyah. Ini huruf ini huruf itu, ini harakat ini harakat itu. Makanya biasanya kita belajar kutubus sittah dulu kan, Iqra 1 sampai 6, supaya bisa baca Al-Quran. Baru itu fondasi, baru kita perbagus. Itulah yang namanya tahsin atau tajwid. Dan itu juga merupakan tuntutan bagi kita selaku orang yang beragama Islam. Kita memperbagus bacaan Al-Quran kita, karena itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Insyaallah ya, kita semuanya insyaallah paham bahwa dalam bahasa Arab di sini wa rattilil Qur'an itu saja sudah amr, ya, fi'il amr lil wujub. Ini wajib bagi kita untuk membaguskan atau mentartilkan bacaan Al-Quran kita. Apalagi setelahnya ada tartila. Tartila ini maf'ul mutlak, jatuh setelah fi'il amr, berarti ini adalah litakid, faedahnya untuk penegasan bahwa perintah untuk mentartilkan bacaan Al-Quran nggak main-main. Ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya, khususnya dalam prakteknya. Adapun kalau untuk nazari, teori, maka itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau yang memperbagus bacaan Al-Quran dari segi amali, tatbiqi, maka itu adalah fardu ain. Walaupun fardu ain yang sendiri namanya kewajiban akan selalu kembali kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan selalu ada rukhsah bagi orang-orang yang memiliki uzur, memiliki halangan untuk bisa menerapkan kewajiban tersebut. Yang kewajiban bagi kita juga untuk belajar supaya bisa memperbagus bacaan Al-Quran kita. Naam, ya, semoga ini jadi wasilah kita agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Taib, ana rasa antum sudah sering dengar masalah tartil, masalah tajwid, masalah tahsin. Ya, kita langsung praktek saja. Dan ini majelisnya majelis praktek, ya, bukan majelis teori. Jadi kita berfokus pada praktek saja. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Silakan dibuka Al-Fatihah, insyaallah antum semuanya sudah hafal. Anak akan bacakan dulu, perhatikan cara bacanya. Perhatikan cara bacanya, kemudian setelahnya silakan tirukan dan nanti antum akan baca satu persatu insyaallah. Ya, sebelum baca ada beberapa hal yang harus perhatikan. Yang pertama, kalau pengen bacaan Al-Quran kita bagus secara keseluruhan 114 surat, itu kita harus pelajari dari komponen terkecil dulu dalam Al-Quran, yaitu huruf. Karena 114 surat, satu suratnya berisi beberapa ayat, satu ayatnya berisi beberapa kata.
atau beberapa kalimat, satu katanya tersusun dari beberapa huruf. Jadi huruf adalah komponen terkecil dalam Al-Quran. Kalau pengen bagus seluruhnya ya diperbagus dari huruf dulu. Maka itu tahapan falsahatul huruf. Tahapan falsahatul huruf kita pelajari di situ, mengenal huruf hijaiyah, mengenal harakat asliyah dan cara mengucapkannya dengan sempurna, makharijul huruf, sifatul huruf, baru tebal tipis. Dengan demikian kita akan fasih, huruf itu pas, proporsional, enggak berlebihan, juga tidak kurang dari kadarnya. Kalau setiap hurufnya sudah bagus, kita rangkai huruf-huruf tersebut, jadinya alaqatul huruf, hubungan satu huruf dengan huruf yang lainnya, menjadi ahkamut tajwid. Maka biasanya kalau huruf ini ketemu huruf ini nanti hukumnya seperti apa? Apakah idhar, apakah idgham, apakah ikhfa dan sebagainya. Pertemuan huruf. Ada istilahnya apa? Mutabaidain, berarti kalau berjauhan idhar. Ada yang biasanya mithlain atau mutamathilain, sama makhrajnya sama sifatnya, biasanya diidghamkan. Ada mutajanisain, biasanya diidghamkan. Ada mutaqaribain, biasanya diidghamkan. Ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun, ada hukum lam sukun. Ini berarti pertemuan satu huruf dengan huruf berikutnya. Ini tahapan kedua. Jadi merangkai huruf-huruf tersebut sehingga menjadi kata. Nah, kalau sudah bagus kata-katanya, tahapan ketiga adalah waqaf dan ibtida. Kita rangkai kata-kata tersebut menjadi kalimat, menjadi jumlah mufidah, sehingga kita tahu ini kalimatnya sudah sempurna, ini belum sempurna. Kalau sudah sempurna kita berhenti, kalau belum sempurna kita lanjut. Terus kalau kita berhenti, entah itu memang karena sempurna maknanya atau karena kehabisan napas atau hal-hal yang lain, gimana cara ibtidak kita. Itu 3 tahapan dalam mentartilkan bacaan Al-Quran, insyaallah. Kalau tahapan pertama dan tahapan kedua ini kaitannya memang memperbagus pengucapan huruf-hurufnya dan hukum-hukum tajwidnya. Tapi kalau tahapan yang ketiga ini kaitannya juga terkait dengan pemahaman kita dengan bahasa Arab. Jadi kita harus tahu makna daripada ayat tersebut sehingga kita bisa berhenti di tempat yang tepat, memulai kembali juga di tempat yang tepat. Maka tahapan ketiga ini harus ada ilmu penunjang selain daripada kefasihan lisan kita, yaitu ilmu bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab tidak cukup hanya sekedar kita mempelajari nahwu sorofnya saja supaya benar-benar sempurna dalam waqaf ibtida, kita juga harus pelajari tafsir. Jadi kita tahu apakah ini sudah sempurna atau belum dan sebagainya. Nah, ini sekilas saja. Taib surah Al-Fatihah kita akan bacakan. Tes 1. Nah, segini pas enak. Taib, ana akan bacakan. Kayaknya kurangin sedikit lagi, Syekh. Apa? Kurangin sedikit lagi. Ana soalnya biasanya kenceng ngomongnya. Ini tadi ana pelan. Nah, atau agak pelanin lagi. Tes 1. Tes 1. Tes. Nah, segini, Syekh. Udah cukup. Nah, mana akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Masih kegedean ternyata. Apaan? Kalau nggak lepas nggak enak juga ngomong itu. Agak pelan lagi. Tes 1. Tes 1. Tes 1. Baik, cukup insyaallah. Ana akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti dalam ta'ud ini, isti'adzah ini, tipis ya. Ngucapin hamzah itu sangat mudah. Dalam bahasa kita ya huruf pertama a. Hanya saja kita jangan sampai jadi tebal hamzahnya tersebut, jangan pula jadi berlebihan pengen menipiskan jadi taklil, jadi miring. Seperti misalkan a'udzu ini jadi tebal nih. A'udzu salah. Atau berlebihan pengen nipisin jadinya taklil. A'udzu ini juga salah. Salah. Biasa saja. Bukan a'udzu billah, malas-malasan. Jadi tebal. Berlebihan, takalluf. Sebagian orang seperti itu baca. Pengen nipisin dia, tapi terlalu miring. Biasa. Dan kaidahnya dalam baca Al-Quran itu seperti ngobrol dalam bahasa Arab biasa, hanya dilakukan. Ya, kita kalau ngobrol dalam bahasa Arab biasa kan biasa. Assalamualaikum, kaifal hal ya akhi, misal. Dan nggak boleh masuk hidung gitu. Kan kalau ngobrol biasa kan bukan Assalamualaikum, kaifal hal ya akhi, kan nggak ada. Pas ngaji sering itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kok dari hidung semua gitu. Padahal kalau ngobrol enggak. Ini biasa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim, bukan rajim. Yang boleh keluar dari al-khusyum atau rongga hidung atau pangkal hidung hanya nun dan mim saja. Jadi suara juga lebih jelas gitu. Plong, enak keluar. Seperti ngobrol biasa seperti ini. Enggak dipendam-pendam suara. Nah, kita ulangi coba. A'udzu. Jangan o ya, o. A. Memang fathahnya orang Arab agak dibuka sedikit kalau fathah yang tipis. Karena fathah sendiri kan artinya membuka ya. Fataha yaftahu fathan fathatan. Membuka di sini maksudnya menjauhkan rahang bawah dengan rahang atas. Bukan bibir yang dibuka. Kita gigit gini tapi ininya dibuka, ini salah ini. Jadi salah. Jadi a. Mau yang tipis mau yang tebal, jauhkan rahang atas dan rahang bawah. Beda bentuk mulutnya saat yang tipis dan yang tebal. Yang tipis agak seperti terbuka ke samping dikit. A. Tapi jangan berlebihan. Ada orang yang berlebihan. Bata, ini berlebihan. Biasa saja. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Jangan juga malas-malasan. Bata saja malas-malasan. Jangan. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Nah, kalau yang tebal ro. Kayak orang bengong dan enggak monyong, karena monyong itu haknya dhammah. Bukan ro, so, do, to. Kalau begini antum masih mantul ro, so, do, to, ini salah. Karena fathah membuka saja, kayak orang bengong. O. Vokalnya o. Ro, so, do, to, do. Yang buat huruf tersebut tebal adalah terangkatnya pangkal lidah, bukan monyongnya kedua bibir, karena nggak ada hubungan sama sekali dengan asyafatain, nggak ada hubungan dengan monyongnya dua bibir, nggak boleh. Sama juga saat sukun juga, bukan elko, salah. Contoh lagi elko, seperti itu. Nah, kalau ada lipatan sedikit, bahasa kita agak membeli sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan monyong. Jadi so, do, to, ini salah. Tapi ini terkait huruf-huruf yang tebal saat fathah maupun sukun. Jadi harus diperhatikan. Intinya fathah, kita kembali kepada fathah. Fathah membuka, ya. Kalau bahasa Arabnya fathun wasat gitu. Bukanya itu pertengahan aja, nggak berlebihan. Dan memang tajwid seperti itu, semua hal seperti itu, proporsional, pas. Kalau pas itu enak. Jadi mukammalan, sempurna itu adalah min ghairi matakallufi, tanpa berlebihan. Bil lutfi fin nutqi, ngucapinnya lembut, ngalir biasa, seperti ngobrol, seperti ngomong bahasa Arab biasa. Bila ta'assufi, tapi tanpa ngeremehin, tanpa kita mengurangi kadar yang seharusnya. La ifrat wala tafrid. Itu segala hal seperti itu, kita pas, proporsional. Nah, kalau sudah dapat polanya itu enak, nanti ngobrol seperti ngobrol biasa. Intinya kalau antum tanamkan mindset ngaji seperti ngobrol biasa, itu enak, tinggal dilaguin udah. Assalamualaikum kaifal hal ya akhi, misalkan kan, itu kan biasa gitu, nggak masuk hidung dan suara huruf-hurufnya jelas, demikian, nggak takalluf. Baik, kita ulangin. Jelaskan. Zu. Tipis ya, start dari makhrajnya. Zu. Baik. Jadi bukan monyong dulu, zu. Nanti khawatirnya kalau monyong dulu baru diucapin jadinya kayak zu, kayak huruf dha. Jadi kayak tebal. Makanya start dari makhrajnya. Ada tarikan dikit, zu. Ini tarikannya ini nanti kondisional dan masing-masing orang itu beda, relatif. Ada yang dia narik sedikit sudah dapat dzalnya tipis. Ada yang nariknya agak betul-betul start dari makhrajnya baru dapat dzalnya tipis. Intinya cari dzal tipisnya. Jangan jadi tebal. A'udzu billah, salah. A'udzu, dzalnya tipis. Baik. A'udzu billahi. Ucapan kasrah bukan billahi. B enggak ada. Bi kasrah. I. Orang Indonesia biasanya ucapin kasrahnya agak miring ke e sedikit. Billahi. La tipis. Billahi. Mina.
minasya. Dan shin jangan maju. Minasya enggak ada hubungannya dengan syafatain sama sekali. Tarik. Minasya. Syai. Ya-nya turun. Syai. Bukan syai atau syai masuk hidung, tapi syai. Tebal. Syaitani. Minasyaitani. Masih ada yang shinnya monyong dikit. Minasya. Salah. Minasyaitani. Nirrajim. Sama kasrahnya jelas juga aja. Nirrajim. Salah. Cara ngelatihnya nanti kalau ketemu huruf itu dengan sukun lah atau tasydid lah, panjangkan dulu buat ngelatih supaya jelas. Ini harokat fathahnya udah jelas belum? Misalkan sudah jelas. Nirra. Sudah jelas kasrahnya. Baik. Sama juga u juga begitu. Wa amilus lu. Jangan wa amilus lu. Salah. Lussa. Baik. Ini cara melatih. Nirra, huruf ra punya sifat tawassut, ngalir sedikit suaranya, dan punya sifat takrir, getaran, hanya getarannya itu halus atau lembut, jangan kasar. Nirrajim salah. Dihilangkan juga getarannya salah. Nirrajim salah juga. Atau diganti huruf waw juga salah. Nirrajim atau huruf ghain, nirrajim salah. Polanya ra ngalir kemudian getar tapi getarannya halus. Kayak mesin kalau lagi habis diservis tuh, halus gitu. Bukan tapi nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baknya kasrahnya jelaskan dulu. Sinnya alirkan. Jangan sampai hilang baknya. Bismillah. Lama-lama baknya hilang. Bismillah. Dan sin punya sifat rakhawah, ngalir suaranya. Kemudian dia tipis, tajam. Jangan Bismillah. Ada orang susah ngucapin sin. Ya, S susah dia. Ada ternyata. Coba teh. Tumbas. Memang begitu ternyata. Jadi sin tajam, punya sifat safir. Safir itu tajamnya suara. Lidhiqil makhraj, karena mengalir dari celah yang sempit. Tipis. Kemudian tajam. Bismi. Ngalir tajam tipis. Bismillahi. Hirra. Hi jelas, jangan hi, jangan jadi hi, tapi hi biasa. Hirra. Jangan he, salah. Hirra. Hirrahmani. Ha ngalir juga sama rakhawah. Hirrahmani. Dan jangan tapi ma. Tipis ma. Jangan juga berlebihan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Ma biasa. Baik, Hirrahmani. Hi bukan nih. Hirrahmani. Nirrahim. Ada yang salah di sini tadi. Salah baca nirrahim. Ini haknya kayak bertasydid, ancang-ancangnya jangan kelamaan, dipisah. Nirrahi.
Jangan rahim, jangan terpengaruh dengan rahman tadi. Ar-Rahman itu yang mengalir dia sukun. Tapi kalau rahim bukan rahim, ancang-ancang ke haknya, jangan kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim langsung. Nir-Rahim. Coba Nir-Rahim. Masih ada di sini. Nir-Rahim. Masih agak nyeret sedikit, jadinya kayak hak tasydid. Nir-Rahim. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya ingat ya, itmamul harakat, mengucapkan harakat dengan sempurna ini penting supaya suara fathah, kasrah, dhammah itu jelas, nggak campur dengan harakat yang lain. Jadi i ya i, a ya a, u ya u, jelaskan. Kalau o yang tebal ya o. Jadi alhamdulillahi, kasrah jelaskan, lillahi jangan lillahi. Alhamdulillahi rabbil kasrah jelas. Ya rabbil alamin, baik, rabbil tipis. Jangan masuk hidung, jangan juga jadi tebal. Rabbil salah. Dibuka. Fokus masukin ke sini, suaranya antara tutup hidung dengan dibuka hidung sama. Sama. Bukan dari hidung salah. Baik, jadi fokus. Cara supaya keluarnya betul-betul dari mulut, yang pertama fokus makhrajnya, ain tengah tenggorokan. Oh di situ. Yang kedua, bantu dengan itmamul harakat. Kalau lagi fathah ya dibuka. Kalau malas-malas ya masuk hidung. Dia lari ke hidung. Kalau kasrah turunkan kasrah. Kalau dhammah monyongkan Kalau malas-malasan biasanya masuk hidung. Ini masuk hidung pasti. Baik. Jadi anggaplah kita fokus di sini, di-cut dulu. Jangan dibawa ke hidung dulu. Di sini langsung. Ini huruf yang memang agak susah bagi orang-orang Indonesia. Kita sendiri dulu awal-awal kena tegur gitu di huruf ain ini. Kadang dapat, tiba-tiba seringnya nggak dapat gitu kan. Pas nyoba-nyoba dapat gitu. Ntar pas baca salah lagi gitu. Akhirnya pas sekalinya dapat polanya, oh gini nih, dapat nih titiknya, oh di sini nih, alhamdulillah gampang. Jadi setelahnya mudah insyaallah. Jadi coba cari titiknya. Kadang ada orang dapat titiknya itu karena pas nggak sengaja gitu. Nyoba terus, dilatih, nggak sengaja, dapat nih. Dapat. Biasanya kan masih masuk hidung. Masuk hidung. Baik, yang betul Baik, ini khusus ain, nanti dilatih ya. Kita latih coba. Rabbil Dan hati-hati ini, kadang ini enggak disadari. Kalau Rabbi, Rabbana, Rabbuna, Rabbi, ra ketemu ba tasydid, ini sering masuk ke hidung juga. Rabbil alamin, Rabbana, jadi campuran mim dikit. Rabbana, salah. Rabbana, Rabba, Rabbi, Rabbu, langsung ke sini, langsung ke ba. Rabbu, jangan dibawa ke atas juga. Rabbuna. Baik. Nah, ini terkait ba. Kita ulangin. Rabbil alamin. Jangan buru-buru mingkem. Kalau mingkem seolah-olah antum tutup dengan huruf mim itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan belum kelar tuh. Punya sifat tawasul sekali dikit. Tiba-tiba mingkemnya kecepatan.
pakai terakhirnya Nah, maka tahan dulu di sini. Rabbil alamin. Biar terakhirnya nun dulu. Baik, ini jangan buru-buru mingkem saat kita akhiri kata ataupun kalimat tersebut dalam kondisi waqaf tersebut dengan huruf nun. Jadi hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jahit. Tinggal yang kasrah-kasrahnya, kadang agak miring-miring dikit. Rabbi, latih terus nanti ya. I. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gampang insyaallah, sama di basmalah tadi. Jadi ar-ra, a-nya tipis. Ar-ra. Dan ar-Rahman, tapi a. Ar-ra. Ar-ra. Itu ngelatihnya ya. Ar-ra. Jadi startnya a. Sama juga nanti kalau ketemu Allah. Jadi bukan Allahus Samad. Allah salah. Enggak ada huruf o. Adanya huruf a. Allah. Itu ngelatihnya. Kalau bacanya Allahu. Sama juga wa, huwa, huwa Allah. Ini ngelatihnya dibuka dulu. Wa Allah. Jadi bukan kul huwa Allah. Seringnya huwa Allah. Nah ini wa nggak ada huruf wa. Adanya wa. Adanya huruf wa. Taib. Kita ulangin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, tadi yang tidak boleh itu adalah masuk hidung. Kalau secara teori anak yakin antum semuanya belajar tajwid, namanya huruf-huruf mat itu keluarnya dari al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ini teorinya gampang banget. Tapi prakteknya kadang suka lari ke hidung, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Rahim. Baik. Yang kedua, jangan sampai suara kasrohnya atau ya sukun yang sebelum kasrohnya ini enggak stabil. Rahim. Atau jadi harusnya Kalau dilengkuk-lengkukin boleh-boleh saja, yang penting stabil, yang penting i. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Yang penting i, bukan him. Berubah ini, salah ini. Namanya enggak stabil. Sama juga a juga. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Masih a. Bukan Ar-Rahman. Atau misalkan waladha. Salah. Masih walaupun dilengkap-lengkap. Ini namanya stabil. Jadi suara vokalnya tetap sama, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai enggak stabil. Jangan sampai beralih kepada suara yang lainnya. Kalau i ya i terus, jangan miring ke e. Kalau a ya a terus, jangan jadi o. Kalau o terus, jangan sampai a gitu. Yang sering itu seperti salah. Nah itu baru nggak. Baik, kita ulangin. Jadi bukan dilarang lengkuk-lengkuknya ya. Hanya saja kalau lengkuk-lengkuk tapi belum fokus ke al-jauf, itu ya rawannya pasti ke al-khusyum. Maka yang penting lempeng aja dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi antum latih dengan lempeng. Kalau udah lempeng udah tahu, oh alurnya ke situ ya. Rahim. Demikian. Jelas insyaallah. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Oh, masih ada terakhirnya nggak stabil ini. Maliki yaumiddin. Terakhirnya. Terus suaranya terus. Dan Ar-Rahmanur Rahim. Ini sudah dari awal tuh. Baik ya, jangan miring. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad At-Thaibi itu menganggap bahwasanya lahan pada campuran suara harakat ya, itu dianggap sama beliau aqbahu fil ma'na minal lahnil jali. Ya secara makna itu lebih buruk daripada lahan jali. Lahan jali kita tahu sendiri, dia merubah mabna, merubah bentuk, merubah huruf lah, merubah harakat lah gitu, yang fathah jadi kasrah, yang dhamma jadi kasrah misalkan, atau huruf jadi berubah gitu. Jadi walaupun ini fihi nazar, pendapat beliau ini perlu ditinjau kembali. Cuman maksudnya jadi suara yang bukan dari bahasa Arab gitu. Jadinya beliau berhujah bahwa sesalah-salahnya lah jali itu tetap bahasa Arab gitu. Misalkan an'amta jadi an'amtu itu tetap bahasa Arab. Tapi kalau misalkan ar-rahim, apa rahim? Nah, itu misal kata beliau. Tapi ro, misalkan ar-rahman, ini salah. Campuran antara fathah dan dhammah. Harusnya ro. Bukan o, tapi o. Ini namanya apa? Kesalahan pada itmamul harakat. Allah a'lam bishawab. Nah, yang benar adalah tetap lahan jali dia lebih buruk daripada kesalahan pada itmamul harakat. Jelas namanya lahan jali ini orang yang belum mahir banget, asal dia sudah bisa baca Al-Qur'an aja udah tahu ini salah, ini secara tulisan salah ya. Allah a'lam bishawab. Baik, Maliki yaumiddin. Sama ya, jangan buru-buru mingkem. Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi ya-nya di situ di naber. Naber itu kita berikan tekanan lebih daripada huruf yang lain. Karena ya-nya tasydid supaya tidak rancu, tidak seperti ya yang maddiyah, ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi iyyaka ini maknanya beda dengan iyyaka, ya kan? Iyyaka maknanya apa? Hanya kepadamu kami menyembah atau kami beribadah. Kalau iyyaka apa maknanya? Apa jangan? Maknanya Anda pernah baca dhau syamsi gitu. Kalau iyyaka, kemudian ya-nya sukun. Iyyaka, panjang. Ini maknanya beda dengan iyyaka. Nah, ini bisa berubah makna juga. Maka kita tekan ya. Tekan tapi tetap dialirkan suaranya karena punya sifat rokhawah. Jadi meskipun dinaber jangan diputus. Tetap dia punya sifat rokhawah, ngalir suaranya. Bukan iyyaka na'budu wa ya, ini diputus nih. Ya-nya jadi sifat syiddah, salah. Harusnya iya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian orang salah mengartikan naber dengan hentakan, dan hentakannya itu di tempat yang salah. Yang harusnya adipun benar hentakan itu yang dihentak ya-nya, bukan hamzahnya, bukan i-nya. Orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka, ini salah ini. I-nya yang dihentak, bukan. I-nya biasa. I biasa. Yang dihentak atau yang ditekan itu ya tasdidnya. Iya, bukan iyyaka na'budu. Baik. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Nah tipis dulu, jangan no salah. Nasi.
Yang tebal soinya, yang tebal soinya. Nanya na tipis. Nasoi. Nasoi. Dan kasrahnya jelaskan. Jangan nasoi, soyoro salah. Sui. Yang salah lagi sui, bukan sui. Nasui salah. Nasoi. Nasoi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pangkal lidahnya ngangkat, terangkat pangkal lidahnya. Soi. Jadi huruf tebal itu semuanya pangkal lidahnya ngangkat. Suaranya naik ke langit atas, kemudian pangkal lidahnya ngangkat. Kemudian tengah lidahnya taqa'ur, ada cekungan. Itu beberapa kaifiyah tentang mengucapkan tafkhim. Baik, kita ulangin. Ihdinas shi. Ihdinas shi. Siratal. Jangan tol, lamnya jangan ikut tebal. Tol. Al. Tol. Jangan terpengaruh dengan to yang tebal. Tol. Tol. Baik, jangan tol. Jangan antum terusin tebalnya, lamnya ikut tebal. Tol. Tol. Mus. Setelah mu monyong, s-nya ditarik lagi karena posisi netralnya sukun di sini. As, bukan aus. Is, us, bukan. As, is, us. Posisi netral sukun. Di situ. Mus, tarik lagi supaya juga terjaga ketipisannya. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Bukan 'alaihim tapi 'alaihim. Kasrah jelaskan. 'Alaihim. Jangan juga masuk hidung ya. 'alaihi salah. 'Alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pertama al-maghdub. Kita latih ma tipis. Ma. Ghain tebal dialirkan. Maghu. Cara supaya bisa ngalir gitu jangan terlalu di tengah ya. Mak salah. Maghu. Antum serepetin aja. Maghu. Jangan terlalu tekan. Maghu. Dubi. Maghdubi. Alaihim wala. La. Tipis. Laddo. Bukan waladdo. Salah. Waladdo. Salah juga kalau berlebihan. Salah. La. Biasa. Laddo. 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 Nah, dapat kan tipisnya? Salah kalau lo salah. La juga salah. La salah juga. La biasa. Laddo. Waladdallin. Di sini juga kita tekan. Kenapa? Menjaga huruf. Ini lamnya ada dua loh. Ini lam tasydid. Jangan sampai samar-samar. Waladdallin. Loh, mana lam yang satu gitu. Maka ditekan, perlu nabar di situ. Jadi saat intiqal pindah daripada mat tadi kepada lam tasydid, kita tekan lamnya. Bon. Ngalir sedikit karena tawasud saja, jangan terlalu panjang. Bon. Ini salah ini. Ada sebagian terlalu manjangin seperti nun tasydid atau mim tasydid, salah. Kalau yang bertasydid dipanjangin itu cuman nun sama mim saja. Kalau yang selain itu dia kadar panjangnya atau alirannya itu berdasarkan sifat tawasud atau rokhawahnya. Kalau tawasud ngalirnya dikit. Bon, li cukup li segitu. Kalau yang misalkan rokhawah misalkan as-sad
khoh. Ada aliran. Khoh. Baik. Kalau mim tasydid lebih panjang lagi. Demikian. Kita ulangin waladdallin. Nah, amin. Amin bukan bagian dari Fatihah. Tapi cukup insyaallah malam hari ini. Nanti atau persiapkan ya untuk pekan berikutnya baca satu persatu insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.